siang Mas Afif. Siang Bu. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi kegiatannya apa saja ya kalau Ibu boleh tahu? Olahraga bermain bola voli Bu. Oh, berarti kamu suka ya? Nah, olahraga bola voli. Iya. Iya, Mas Afif. Sebelum kita mulai konseling individu pada siang hari ini ya, supaya konseling kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Afif ya. Iya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke Mas Afif, terima kasih kamu sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Itu sudah suatu bentuk sikap menghargai ya, menghargai orang lain, patuh pada perintah guru ya. Baiklah, sebenarnya Ibu memanggil ke sini itu ada sesuatu yang harus kita bicarakan, tapi Ibu tanya lagi, tujuan dari konseling di sini yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama, konseling individu. Kamu sudah tahu belum konseling individu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya konseling individu, berarti ini pertama kalinya ya. Iya. Jadi Ibu jelaskan, konseling individu di sini adalah pemberian bantuan dari seorang konselor ya. Dalam hal ini adalah Bu Karti kepada konseling ya. Tujuannya apa? Untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseling, begitu kira-kira ya. Terus dalam konseling individu ini ada beberapa asas yang harus kita laksanakan bersama. Yang pertama, Mas Afif datang ke sini atas apa? Sikap sukarelanya Mas Afif ya. Terus apapun yang akan Mas Afif ceritakan itu harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Terus berikutnya, apapun yang Mas Afif ceritakan di sini itu tidak akan diceritakan oleh orang lain atau keluar dari sini ya. Jadi bersifat rahasia ya, rahasiamu akan tetap aman di sini ya. Itu ya Mas Afif ya. Iya Bu. Selama 40 menit ke depan nanti kita akan melakukan konseling individu. Ibu tanya lagi, apakah kamu sudah siap? Siap Bu. Sudah siap ya. Barangkali ada yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai apa itu konseling individu? Tidak Bu. Dan asasnya tidak ya. Baiklah, kalau gitu kita bisa memulai konseling individu ini. Bisa. Nah, dari laporan wali kelasmu katanya kamu membuat keributan di kelas ya. Katanya kamu anaknya suka mengejek teman pada waktu di kelas, terus suka marah-marah dan cenderung agresif. Apakah itu betul? Iya Bu, betul sekali Bu. Soalnya saya kalau ganggu terus emosi gitu Bu, terus memukul gitu. Tidak terima ya? Iya, tidak terima. Bisa diceritakan lagi keributan seperti apa yang terjadi di kelas itu seperti apa? Ya, waktu saya istirahat itu Bu, saya mengerjakan tugas, terus ada teman saya yang ganggu, terus saya nggak terima Bu, saya emosi, terus orang itu saya pukul Bu. Seperti itu ya. Terus itu ada lagi yang Bu Karti dengar dari wali kelas kamu, katanya kamu kemarin di kantin ada sesuatu. Bisa diceritakan kronologinya itu bagaimana? Kronologinya itu pas saya beristirahat, saya bergegas ke kantin ya, terus saya baris untuk mengantri, terus adik kelas itu ada yang nyenggol saya Bu, terus saya nggak terima, seolah dia kan nantang saya gitu Bu, terus nggak segan-segan terus saya pukul Bu. Ada siapa saja itu di sisi di sekitar kantin itu? Ada banyak siswa yang lain Bu. Nah, apa kamu tidak malu? Ya kan waktu itu saya emosi Bu. Ya, apakah kamu tidak kasihan sama adik kelas kamu? Ya setelah saya memukulnya saya kasihan Bu, wajahnya terlalu menyedihkan gitu. Terus dari wali kelas kamu? Saya disuruh minta maaf Bu, tapi saya nggak mau, saya gengsi Bu, masa kakak kelas harus minta maaf ke adik kelas Bu. Seperti itu kan?
apa minta maaf itu harus gengsi, terus saya kakak kelas, dia adik kelas, saya gengsi, apakah harus seperti itu cara minta maaf? Ya seharusnya tidak Bu, soalnya gimana ya Bu, perasaan saya itu kalau minta maaf ke adik kelas itu malu Bu gitu. Gengsi gitu ya. Ya Kenapa sih harus gengsi, Mas Afif? Itu termasuk sikap yang baik, mau minta maaf karena kan memang kamu kan juga memang salah ya. Dia kan juga nyenggolnya belum tentu sengaja, mungkin perasaanmu dia sengaja, tapi sebenarnya kan dia tidak sengaja ya. Lalu jika kamu mempertahankan sikap yang seperti itu, akibatnya itu seperti apa? ya saya dijauhi teman-teman saya Bu, Jauhi teman-teman kamu, nggak punya teman. nggak punya teman. Terus faktor apa yang bisa menyebabkan kamu kok kamu itu suka sekali emosi? Faktornya apa? Penyebabnya apa kok kamu bisa seperti itu? Kalau Bu Karti boleh tahu. Ya jujur ya Bu, kalau saya nggak dimulai duluan saya nggak bakal mulai Bu. Kalau saya dimulai duluan ya saya ikut, langsung emosi saya itu langsung naik gitu. Nah iya, penyebab kamu kok gak bisa kontrol emosi, terus kamu suka bicara kotor, itu penyebabnya itu dari mana? Ataukah faktor lingkungan kamu kan, atau keluarga kamu yang suka ngajari seperti itu? Dari lingkungan saya Bu. Kalau boleh diceritakan yang bagaimana? Ya saya sering Bu kalau keluar malam itu nongkrong sama orang-orang yang lebih dewasa. Terus orang yang lebih dewasa itu ada yang berbicara kotor, ada yang juga yang brengsek gitu Bu. Terus saya enggak itu Bu, menirukan omongannya gitu. Kamu menirukan omongan orang-orang dewasa yang ada di warung kopi? Iya Bu. Nah, kalau bicara-bicara kotor seperti itu apa pantas dibawa ke sekolah? Ya tidak Bu. Lalu kenapa masih dilakukan? Yo. Ya saya kalau emosi sering Bu berbicara kotor gitu. Sudah ada teguran dari orang tua? Sudah. Dan kamu membiarkan saja, mengabaikan saja? Iya, saya abaikan. Lah, kira-kira solusinya bagaimana dari sikap kamu yang seperti itu, tidak bisa mengontrol emosi, akibatnya kamu nggak punya teman, terus solusinya bagaimana kalau tidak tahu? Nah, coba. Ya solusinya ya saya harus berubah Bu. Orang tua saya juga mengingatkan saya untuk berubah lebih baik Bu. Solusinya Ya tidak berbicara kotor, tidak nongkrong kepada orang yang lebih dewasa. Terus ada faktor lain nggak yang menyebabkan kamu seperti itu? Ada Bu. Apa? Nongkrong di parkiran motor. Terus nongkrong di parkiran motor itu ada apanya? Kok bisa menyebabkan seperti itu? Ya nggak ada apa-apanya Bu, ya nongkrong aja sama orang sama kakak kelas yang udah lulus gitu Bu, udah SMA gitu. Terus kamu diajak yang ngerokok atau bicara yang lain gitu kotor itu juga dari situ? Iya. Nah, solusinya tadi apa? Belajar untuk tidak berkata kotor, terus apa lagi? Belajar tidak berkata kotor, mengurangi pergaulan saya di rumah, Terus memperbanyak istighfar. nah itu nanti ya Mas Afif, itu kamu tuangkan dalam kontrak perilaku ya. Kamu isi apa yang kesalahan apa yang kamu lakukan, terus konsekuensinya seperti apa, dan jika kamu melakukannya lagi konsekuensinya seperti apa, itu kamu tuangkan dalam kontrak perilaku ya. Silahkan diisi Mas kontrak perilakunya. Sudah, kalau sudah Bu Karti tanda tangani. Terus silahkan Mas Afif bacakan kontrak perilaku yang sudah Mas Afif buat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Afif Ahmad Akram, kelas 8A, nomor absen 2. Telah melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib sekolah, yaitu berbicara kotor, memukul adik kelas, menyoraki teman di kelas. Sebagai akibat
atau konsekuensi atas tindakan saya tersebut, maka saya akan mengurangi pergaulan saya di rumah dengan orang yang lebih dewasa, tidak nongkrong di tempat parkir, lebih banyak istighfar. Jika di kemudian hari saya mengulangi perbuatan saya maka akan membersihkan kelas selama 1 minggu. Itu tadi ya. Jadi kontrak perilaku ini ya Mas Afif ya, kontrak perilaku ini tidak boleh hanya sekedar kontrak perilaku, tapi kontrak perilaku ini juga jangan dijadikan beban berat. Saya sudah konseling individu sama Bu Karti, kok masa iya saya juga harus itu kena sanksi? Bukan seperti itu ya. Ini kontrak perilaku ini dalam rangka motivasi kamu supaya kedepannya itu menjadi lebih baik gitu loh ya. Jika kamu melakukan kesalahan, ingat nih, oh iya saya sudah melakukan kontrak perilaku sama Bu Karti, oh iya tahan dulu, seperti itu ya. Jangan dijadikan beban juga ya, seperti itu ya Mas Afif ya. Jadi saya konseling individu kok malah disodori Bu Karti kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku ini sebagai pengingat atau motivasi saja ya Mas Afif, tapi tidak berhenti sampai di sini saja. Mungkin 1 minggu ke depan Bu Karti akan melakukan penilaian atau evaluasi, baik itu dari teman sekelas kamu, wali kelas kamu, atau teman yang ada di sekitar rumah kamu. Bu Karti akan pantau selama 1 minggu informasi apakah Afif benar-benar berubah atau teman satu kelas kamu gitu ya Afif ya. Jadi ini tidak hanya sekedar kontrak perilaku saja, tapi kedepannya kamu juga harus mengalami perubahan. Jadi nanti minggu depan di hari yang sama kita lakukan konseling individu yang kedua untuk mengetahui perkembangan kamu selama 1 minggu ya. Nah, karena namanya kontrak perilaku sudah kamu lakukan, selanjutnya kamu harus mengisi evaluasi ya, evaluasi proses selama konseling ini bagaimana, apakah memuaskan atau tidak. Terus evaluasi hasil juga nih kamu isi ya Bib ya. Ya Bu. Ya. Ya Mas Afif, Ibu ucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya. Kamu sudah bersedia melaksanakan konseling individu ini dengan baik selama 40 menit ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk Mas Afif dan kita semua ya, supaya Mas Afif ke depan juga menjadi lebih baik. Ya, sebelum Ibu tutup kegiatan konseling individu pada hari ini, maka baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai, cukup ya Mas Afif. Sekian dari Bu Karti, terima kasih ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Afif. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Afif, kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan konseling individu. Pada tahap 1 kemarin banyak yang kita bahas ya Mas Afif ya. Ada perilaku yang sudah Mas Afif lakukan dan resolusi Mas Afif ketika melakukan hal tersebut ya. Kita di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang kegiatan Mas Afif selama 1 minggu dengan adanya kontrak perilaku ini bagaimana ya Mas Afif ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini ya Mas Afif, kira-kira kegiatan Mas Afif tadi pagi apa saja Mas Afif kalau boleh tahu? Olahraga Bu, bermain bola voli bersama teman-teman. Oh, kamu suka bola voli? Suka. Kira-kira kamu pernah nggak ikut lomba bola voli? Pernah Bu, waktu pas meeting. Menang? Pernah dapat juara? Pernah Bu, juara 1. Hebat ya kamu ya, ternyata kamu juga punya bakat di bidang olahraga. Bagus, itu dikembangkan lagi ya Mas Afif. Pada konseling individu ini sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya Mas Afif, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa, Ibu persilahkan.
Berdoa selesai. Sebelum kita mulai konseling ini, Bu Karti ingatkan kembali asas-asas konseling ya Bib, yaitu keterbukaan ya, terus sukarela serta rahasia. Kemarin kan kamu sudah melakukan kontrak perilaku ya sama Bu Karti ya, yang mana ini sudah kamu tanda tangani dan juga Bu Karti tanda tangani. Nah, mengingatkan lagi ya kesalahan yang pernah kamu lakukan, yaitu berbicara kotor, terus apa lagi? Memukul adik kelas, Terus menyoraki teman di kelas, terus konsekuensinya mengurangi pergaulan saya di rumah dengan orang-orang yang lebih dewasa, terus tidak nongkrong di tempat parkir, terus. lebih banyak istighfar. Nah, dari konsekuensi ini, apakah Mas Afif sudah menjalankannya selama 1 minggu ini? Alhamdulillah sudah Bu. Bisa diceritakan apa saja kegiatannya Mas Afif selama 1 minggu ini? Apakah sudah ada perubahan? Hasilnya bagaimana? Apakah masih tetap nih Bu, saya nggak bisa kontrol emosi atau gimana? Alhamdulillah Bu, saya sudah memperbaiki diri saya untuk lebih baik. Ya, alhamdulillah. Saya tidak nongkrong sama orang-orang yang lebih dewasa, juga tidak nongkrong di tempat parkir, lebih banyak istighfar, tidak berbicara kotor. Berarti lebih sabar lagi kamu ya? Iya. Sudah bisa mengontrol ya emosi kamu ya. Mas Afif, saya tanya, pada waktu ada perubahan dalam dirimu, kira-kira mungkin temanmu, ibumu itu ada yang merasa, loh Afif kok sekarang seperti itu ya? Ada ya nggak yang merasakan adanya perubahan dalam dirimu? Ada Bu, teman saya waktu kemarin itu bicara dengan saya, Viv kamu kok nggak pernah bicara kotor lagi. Terus saya jawab, saya sudah memperbaiki diri saya untuk lebih baik lagi. Bagus. Terus ibumu? Ibu saya ya memuji saya Bu, terus uang saku saya naik. Sip, berarti rewardnya apa untuk dirimu apa? Kamu dapat uang saku Ya double nggih. dari ibumu. Ya. Wih, luar biasa sekali Mas Afif. Ternyata kamu juga mendapat reward dari orang tua. Berarti orang tua mendukung. Ya, orang tua saya untuk mendukung untuk saya lebih baik lagi. Nah, karena pengendalian emosi ini penting ya Bib ya. Karena kedepannya ini yang menjadi kunci kamu dalam bergaul kelak. Mungkin besok di dunia kerja atau apa gitu ya. Sangat penting sekali pengendalian emosi. Jadi ini terus apakah rencananya ini hanya berhenti sampai di sini atau mungkin berlanjut Bib? Ya, menurut saya itu berlanjut sampai saya muda terus tua gitu Bu. Berarti ini tetap akan kamu lanjutkan? Iya. Saya kira hanya sampai di sini aja Bib, nanti habis ini kamu kembali lagi seperti itu. Tidak? Tidak Bu. Oh, berarti ini tetap kamu lanjutkan ya? Iya. Kamu sudah berusaha. Apakah ada kendala Bib selama kamu melakukan perubahan ini? Ada kendalanya enggak? Ada kesulitannya enggak? Ya jujur ya Bu, untuk melakukan semua itu ada sih Bu kesulitan Bu, tapi saya berusaha untuk bersabar, membaca istighfar. Bagus sekali, hebat Bu Karti. Salut pada diri kamu Mas Afif. Terus gini Mas Afif, kesulitannya itu kira-kira apa? Coba sebutkan satu aja kesulitannya. Apa mungkin temanmu gantian kamu balik diejek atau gimana? Ya terkadang itu teman saya itu mengganggu saya Bu, terus saya agak sedikit emosi, terus ya saya berpikir lebih baik diam gitu Bu. Tapi ada rasa tekanan enggak? Ya sedikit Bu. Nah, setelah kamu melakukan konseling yang pertama, terus yang kedua ini menindaklanjuti dari konseling yang pertama, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Ya untuk sekarang perasaan saya lebih baik. Agak lega ya, Ya, agak agak lega. terbantu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi gini Mas Afif, kalau Mas Afif itu sudah bisa mengontrol emosinya ya, meskipun sulit, memang sulit, segala sesuatu itu memang kalau kita ingin merubah menjadi lebih baik itu memang sulit, tidak ada yang mudah ya, tapi kita harus tetap berusaha demi kebaikan diri kita sendiri ya. Jadi
Dari perubahan yang sudah Mas Afif ceritakan ini, saya rasa Bu Kati sudah bisa mengakhiri konseling sampai ke tahap 2 ini ya Bib ya. Dan harapan Ibu ya berikutnya ya, sampai kapanpun kamu tetap mempertahankan sikap-sikap kamu yang baik seperti itu ya, demi kemajuan kamu di kemudian hari gitu ya. Namun pada proses konseling ini ada evaluasi yang harus kamu isi. Apakah kegiatan ini, selama kegiatan itu kamu merasa puas atau tidak, menyenangkan atau tidak. Ini sebaiknya kamu isi kegiatan ini, penilaian proses, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil untuk mengetahui apakah kamu sudah puas dengan kegiatan ini atau belum ya. Silakan Mas Afif isi. Ya, Bu Kati ucapkan terima kasih kamu sudah melaksanakan konseling individu pertemuan kedua ini dengan baik. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan hasil yang bermanfaat, terutama untuk diri Mas Afif ya. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Afif atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.